Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang kejadian yang dialami oleh seorang bapak beranak 3 bernama Pak Marno. Pak Marno adalah seorang petani yang hidup sebagai rakyat biasa dan kurang mampu. Setiap hari, Pak Marno pergi ke ladang dan pulang sore. Namun, suatu hari terjadi perubahan pada perilaku Pak Marno yang sangat aneh. Cerita yang sangat menarik dan misterius mengenai Pak Marno. Seorang bapak yang berprofesi sebagai petani dan memiliki 3 anak. Pak Marno merupakan sosok yang kurang mampu dan hidup dalam keadaan sederhana. Namun, tiba-tiba perilaku Pak Marno berubah secara drastis. Kadang-kadang Pak Marno ngamuk dengan sendirinya dan kadang-kadang tidak terjadi apa-apa. Kejadian ini terus berulang setiap harinya. Kadang-kadang Pak Marno tidak pulang hingga berhari-hari, dan akhirnya ia terpaksa dikurung di kamar karena dapat membahayakan masyarakat sekitar. Anehnya, ketika Pak Marno dikurung, ia masih mengetahui siapa saja yang datang menjenguk dan apa yang dikatakan oleh mereka. Padahal, ia berada di ruangan tertutup dan jauh dari ruang tamu. Masyarakat sekitar pun merasa heran dengan sikap Pak Marno yang berubah secara drastis karena sebelumnya Pak Marno tidak begitu sikapnya terhadap masyarakat. Keluarga Pak Marno pun bingung dengan keadaannya yang seperti itu. Keluarga Pak Marno mencari bantuan dari orang pintar untuk menyembuhkan Pak Marno. Setelah berobat, Pak Marno mulai pulih dan keluarganya senang. Namun, beberapa hari kemudian, Pak Marno tiba-tiba tidak pulang dari ladang selama beberapa hari. Keluarga mencari Pak Marno tetapi tidak menemukannya. Mereka khawatir terjadi apa-apa kepada Pak Marno. Beberapa hari kemudian, Pak Marno tiba-tiba pulang ke rumah dengan keadaan kebingungan. Keluarga menyambutnya dengan gembira, tetapi setelah itu, Pak Marno tidak diizinkan lagi pergi ke ladang karena perilakunya yang semakin aneh. Singkat cerita, Pak Marno tiba-tiba menghilang dari rumah, dan keluarga tidak mengetahui kemana ia pergi. Salah satu warga sekitar melaporkan bahwa mereka melihat Pak Marno sedang duduk di pintu gua yang berada di tengah tebing yang sangat tinggi. Masuk ke gua tersebut harus menggunakan alat bantu seperti tali atau tangga, namun tidak ada tanda-tanda Pak Marno naik ke atas karena tebing itu tertutupi oleh pepohonan yang sangat lebat. Setelah pencarian, Pak Marno tidak ditemukan, dan mereka memutuskan untuk merencanakan pencarian di hari berikutnya. Tapi keanehan terjadi. Malam itu setelah semua terlelap tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Terkejutnya saat membukakan pintu, ternyata Pak Marno pulang, kemudian masuk tanpa sepatah kata pun. Keluarga pun bingung. Pak Marno kemudian membuka tutup saji untuk makan. Setelah makan Pak Marno langsung tidur. Pagi-pagi setelah semuanya bangun, mereka terkejut. Karena niat hati mau membangunkan Pak Marno. Marno sudah tidak ada di kamarnya. Keanehan ini diceritakan kepada warga. Warga pun heran kenapa bisa begitu. Akhirnya pencarian dilanjutkan dengan mencari Pak Marno ke tempat yang sering didatangi Pak Marno, tapi hasilnya nihil. Keluarga dan masyarakat pun mulai lelah mencari Pak Marno. Karena semua cara sudah dilakukan. Akhirnya keluarga memutuskan untuk tidak usah mencari lagi. Hari-hari berlalu. Keluarga pun sudah ikhlas jika Pak Marno sudah tidak mau bersama keluarganya lagi. Setelah semua mulai melupakan Pak Marno, keanehan pun terjadi lagi. Setiap malam hari di pertengahan malam, orang-orang sedang pulas-pulasnya tidur. Salah satu anak Pak Marno mendengar suara orang di dapur yang sedang makan. Berpikir anaknya itu adalah bapaknya, tapi apa yang terjadi? Setelah ia melihat ke dapur, bulu kuduk pun berdiri. Ia tidak melihat siapapun di dapur, tapi ia mendengar suara seperti orang yang sedang makan.
Ia pun langsung masuk kamar, karena ketakutan. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya. Tapi keluarganya belum percaya, tiap malam kejadian itu sering terjadi, dan akhirnya keluarga mengetahui dengan sendirinya. Singkat cerita hingga istrinya pun meninggal di usia yang sudah tua, Pak Marno tidak pernah pulang selamanya. Kabar burung pun tidak pernah terdengar keberadaan Pak Marno. Jika ia meninggal, jasadnya pun tidak ditemukan. Di manakah hilangnya Pak Marno? Adakah kaitannya dengan goib? Hingga sekarang cerita Pak Marno masih menjadi misteri bagi masyarakat sekitar. Ada yang mengatakan Pak Marno sudah menjadi bagian dari makhluk goib. Ada juga sebagian warga mengatakan bahwa ia pergi jauh dan menikah lagi. Kisah keluarga ini adalah sebuah tragedi yang menghancurkan hati dan pikiran. Seorang bapak yang menghilang secara misterius, meninggalkan istri dan 3 anaknya yang harus menghadapi kesulitan hidup tanpa kehadirannya. Sang istri, seorang wanita tangguh yang memikul beban keluarga selama bertahun-tahun, menanti kehadiran sang suami yang tak kunjung pulang. Meskipun anak-anaknya sudah tumbuh dewasa dan bahagia dengan keluarga mereka sendiri, kehilangan ayah mereka tetap menjadi rasa sakit yang tak terobati. Mereka terus bertanya-tanya tentang keberadaan sang ayah, mencari tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, kebenaran tetap menjadi sebuah misteri. Sang istri, wanita yang kuat dan gigih, harus menghadapi hidup tanpa kehadiran sang suami hingga usia senja. Dia harus menanggung beban keluarga sendirian dan mengurus anak-anak mereka tanpa bantuan. Meskipun dia telah menjadi tulang punggung keluarga yang hebat, dia tetap merindukan kehadiran suaminya. Namun, kehidupan terus berjalan dan akhirnya sang istri meninggal dunia di usia 85 tahun. Kepergian sang istri meninggalkan luka yang dalam pada hati keluarga ini. Mereka terus berdoa agar sang ayah dapat pulang dan merestui keluarga mereka, namun misteri kepergiannya tetap belum terungkap hingga saat ini. Kisah ini mengajarkan kita tentang nilai keluarga dan pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki bersama orang-orang terdekat kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun dengan menciptakan hubungan yang kuat dan memperjuangkan cinta yang tulus, kita dapat menghadapi segala rintangan dengan lebih kuat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini untuk selalu menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini, sebelum terlambat. Terima kasih telah tonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.